可知。Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Dan seperti biasa di hari Kamis bulan Ramadan ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel, tepatnya episode 150 ya guys ya. Nah buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu, supaya bisa memahami alur cerita di episode hari ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Dikatakan, sebelum Dewa Pilar Iblis ke-16 pembantaian melakukan invasi ke wilayah benteng Tenggara Kuil Warrior, Dewa Agares terlihat menyampaikan pesan kepadanya. Selain hal ini sangatlah penting untuk ras iblis, Kaisar Dewa Feng Xiu menunjuknya sebagai jenderal perang menghancurkan benteng Tenggara. Bahkan dikarenakan Jipai selama bertahun-tahun belum naik jabatan, maka Agares menganggapnya semua ini adalah ujian untuknya. Jika berhasil menaklukkan benteng Tenggara, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu pastilah akan bersedia memberinya jabatan lebih tinggi. Namun jika gagal, besar kemungkinan Jipai akan menanggung konsekuensinya sendiri. Merasa terancam mendengarkan perkataan barusan, Jipai lantas menegaskan bahwa dirinya pastilah akan menghabisi seluruh pasukan benteng Tenggara dalam satu kali serangan maut. Setelah mengingat hal tersebut, Jipai secara ugal-ugalan melepaskan wujud pilar Dewa Iblis. Tapi untungnya saja Hao Chen dengan cepat menggunakan perisai matahari dan bulan untuk memblokirnya. Walaupun aksi heroik jagoan kalian mengejutkan Dewa Pilar 16, hanya saja dia tidaklah mempermasalahkan hal ini. Pasal cuma kesatria level 8 serta punya satu artefak suci doang mas sepele, gitu katanya guys. Oleh sebab itu Jipai kembali menegaskan bahwa dirinya akan segera menghancurkan benteng Tenggara. Bukannya gentar, Long Hao Chen justru mengerahkan pedang suci naga Bearbrand untuk menghadapinya. Menyadari kemampuan ini sangatlah kuat, Jipai lantas menggunakan teknik pembantaian tulang mengimbangi kemampuan Hao Chen. Tepat di momen ini, ketika Jipai merasa di atas angin, serta berambisi menuntaskan duel baku hantam, Sing Sai-er datang di waktu yang tepat untuk membantu sang kekasih. Bahkan tanpa pikir panjang langsung memanggil berkah kemutlakan 7 dewa kematian. Menyaksikan teknik barusan, jelas aja menggemparkan seluruh orang. Selain belum pernah melihat kombinasi dua bucin terlalu overpower, tapi lawan yang mereka hadapi adalah pilar Dewa Iblis ke-16. Sehingga Zanfang beranggapan bagaimana cara Long Hao Chen dan Sing Sai-er mengatasi hal tersebut. Di sisi lain, menyadari sepasang kekasih cuma berada di level 8, Jipai lantas memintanya untuk suren aja dan berjanji akan memberikan hidup yang layak untuk mereka berdua. Namun dikarenakan Sing Sai-er menolaknya, serta menegaskan kalau lo berani langkain dulu mayat gue, sontak saja membuat emosi Jipai semakin meledak-ledak. Sehingga dia tanpa basa-basi langsung mengaktifkan domain curang pembantaian alias memanggil prajurit klan iblis. Dalam situasi terdesak, melihat prajurit iblis ternyata memiliki tujuan untuk menyerang benteng pertahanan Tenggara, bahkan hal ini bisa saja mengancam keselamatan pasukan lain. Go Yingji bersama rekan-rekan Hao Chen langsung bertindak menghentikan pergerakan prajurit iblis. Meski pada awalnya, mereka berhasil mengatasi hal tersebut, namun dikarenakan para monster ini terus bermunculan setiap waktu, serta hampir mendekati area pertahanan benteng, dan jumlahnya semakin banyak, Tetua Lauren bersama Tetua Qiu lantas memerintahkan seluruh prajurit perang mempertahankan area ini. Melihat kondisi medan perang mulai tidak kondusif, bahkan mendengar provokasi Dewa Iblis ke-16 kalau wilayah Tenggara akan jatuh ke tangan ras iblis, Tetua Lauren dan Tetua Qi pada awalnya terlihat membantu garis pertahanan menghadapi prajurit tersebut. Hanya saja karena tubuh fisik mereka terlalu lemah, serta mengandalkan Hao Chen bersama Ser yang cuma berada di level 8, Lauren beranggapan hal ini sangatlah mustahil mengalahkan pilar Dewa Iblis ke-16 pembantaian. Dan apakah kuil aliansi warrior menjadi benteng ketiga yang berhasil diterobos oleh klan iblis? Sementara itu,
Di saat Long Hao Chen memikirkan cara untuk mengalahkan prajurit yang terus bermunculan, Ji Pai lantas mengatakan, selama teknik curang pembantaian masih ada, para iblis akan tetap mematuhi perintahnya. Sehingga alasan itulah yang membuat Kaisar Dewa Feng Xiu menyerahkan tugas ini kepadanya untuk menyerang seorang diri. Mendapati perkataan barusan serta mengingat pemberian sang kakek jika benda ini memiliki secercah aura tata segel ilahi peninggalan Long Xingyu, Hao Chen lantas menggunakan benda tersebut untuk menciptakan tata segel ilahi kiamat dan pembantaian. Sambil diiringi backsound keramat serta mendengarkan perintah putra Dewa Cahaya, seluruh pasukan suci lantas bergerak menyerang prajurit klan iblis. Meski di momen ini Zhang Fang menduga kalau fenomena tersebut berasal dari kesatria ilahi Long Xingyu, namun rekan-rekan menolak anggapan, di mana tak ada segel ilahi kiamat dan pembantaian merupakan dari kapten mereka. Meski kejadian barusan menimbulkan pertanyaan cukup hebat di raut wajah pilar Dewa Iblis ke-16, serta menegaskan bahwa kembaran Mimin bukanlah kesatria ilahi Long Xingyu, tapi bisa memiliki tata segel ilahi kiamat dan pembantaian, serta kebingungan dengan identitas jagoan kalian, hanya saja Hao Chen tidaklah akan menjawabnya sebelum memastikan kematian Ji Pai. Oleh sebab itu, Dewa Pilar Iblis ke-16 langsung menggunakan teknik pembantaian alam liar untuk mengimbangi tata segel ilahi. Bukannya gentar dihadapkan serangan tersebut, Long Hao Chen segera mengubah tata segel ilahi menjadi armor dewa perang sehingga dia memiliki peluang untuk mengalahkan Dewa Pilar Iblis ke-16 pembantaian. Menyadari perbakuhan teman ini sangatlah beresiko untuk seluruh anggota Kuil Warrior, Long Hao Chen memutuskan untuk memancingnya menjauh dari lokasi ini, sehingga mereka bisa melanjutkan pertarungan. Walaupun di awal pertarungan Ji Pai berhasil mengimbangi pergerakan Hao Chen, tapi berkat adanya tata segel ilahi peninggalan sang ayah dan mampu meningkatkan kekuatannya secara signifikan, Hao Chen jelas merasa di atas angin. Oleh sebab itu, dia langsung melepaskan tebasan Dewa Cahaya untuk mengakhiri duel tersebut. Dalam kondisi sakaratul maut, bukannya mengakui kekalahan, Ji Pai justru mengingat perkataan Agares, di mana jika gagal menaklukkan benteng Tenggara, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Sehingga dengan adanya ingatan barusan, Ji Pai secara paksa menggunakan pilar Dewa Iblis untuk membalikkan situasi medan perang. Walaupun Ji Pai mengakui bakat Hao Chen cuma di level 8 dapat memaksanya menggunakan tata segel Dewa Pilar Iblis, namun jangan lupa kekuatan iblis yang sesungguhnya berasal dari pilar tersebut. Sehingga dengan adanya kemampuan ini, selain Ji Pai bisa meningkatkan kekuatan lebih dari 10 kali lipat, dia juga sangat yakin dapat menghancurkan wilayah benteng Tenggara. Melihat situasi medan perang mulai acak adut serta ketika dua tetua kuil warrior cuma bisa pasrah menyaksikan kehancuran wilayah ini, jagoan kalian dengan pintar memanggil Hao Yu untuk memusnahkan pilar iblis merupakan segala counter alami klan iblis. Mamam, Austin Griffin nih bos, senggol dong. Meski kemunculan Hao Yu mengejutkan Ji Pai, bahkan secara ugal-ugalan mencoba menghancurkan pilar Dewa Iblis, Ji Pai lantas mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghentikan tindakan Hao Chen. Tapi sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana setelah jagoan kalian menghalau pergerakan Ji Pai, Hao Yu langsung tancap gas melepaskan serangan penuh dan tiba-tiba... Sebelum ajal menjemputnya, Dewa Iblis ke-16 mengatakan, walaupun dia tidaklah pernah menyesali kematian ini,
Hanya saja dikarenakan Hao Yu telah menunjukkan diri, kemungkinan besar hal tersebut akan menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Meskipun begitu, Long Hao Chen gak peduli dengan ancaman barusan. Dia lantas berjanji cepat atau lambat pastilah akan menghancurkan 70 pilar Dewa Iblis yang tersisa. Secara bersamaan dengan kemenangan aliansi Quill Warrior serta menghilangnya prajurit Kain Iblis dan merasakan nafas Austin Griffin, seluruh orang langsung merasa tertekan di bawah kekuatan mental yang dilepaskan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Nah, seperti itulah alur cerita kisah perjalanan Long Hao Chen di episode 150-nya. Gimana guys pendapat kalian? Edun parah ya kan? Kira-kira apakah tujuan kakek Hao Chen ingin membawa Hao Yu atau cuma pengen ngingetin doang? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya, biar sahabat santuy nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Mimin baik hati dan rajin menabung, mau lanjut rebahan santuy dulu sambil nunggu buka puasa. See you next time guys. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.